سلمنا والمسلمين بالنبي
الفاتحة بنية القبول وتمام كل سر وممله على نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أعظم شيخنا وعلمنا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ala bihi wa bi barakati 'ulumi wa bikum fid darain amin qam radhiyallahu anhu. Wa warada fi haditsin dha'ifin ma yadullu ala afdaliyati kibariha. Dan telah datang di dalam hadis yang lemah ma yadullu yang menunjukkan atas keafdaliyahan dari besarnya sorban, memakai sorban tersebut. Jadi yang namanya keutamaan mengenai memakai sorban atau imamah itu sudah banyak sekali hadis-hadisnya. Memang dijelaskan sumbernya ada hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Berbicara mengenai hadis
dhaif, hadis lemah ini merupakan kerjaannya para ahli hadis. Kerjaan para ahli hadis. Kesibukannya para ahli hadis. Bukan kesibukan orang-orang yang cuma nyontek melihat itu ya, ini hadis dhaif, lalu begitu sibuknya ia mempermasalahkan hadis-hadis yang dhaif. Jadi kalau sudah berbicara hadis dhaif, ulama-ulama ahli hadis sudah memposisikan bagaimana hadis dhaif itu diamalkan dan tidak diamalkan. Para ulama ahli hadis sudah punya jawaban argumen masing-masing. Ada yang mengatakan hadis dhaif boleh diamalkan, ada yang mengatakan hadis dhaif tidak boleh diamalkan, ada yang mengatakan hadis dhaif boleh diamalkan dari segi fadhailul a'mal, keutamaan beribadah. Jadi itu ulama sudah macam-macam. Ya. Nah, kita yang orang-orang sekarang nggak usah banyak ribut. Tuh. Wah, hadisnya dhaif, hadisnya lemah, nggak boleh dipakai. Gitu. Kalau secara pribadi kalau kagak mau pakai, ya udah. Gitu. Nggak usah pakai ribut. Masing-masing ulama sudah menetapkan jalannya. Ya, kata ulama ahli hadis ini boleh ahli hadis dhaif amalkan, ya sudah, gitu. Kata ulama ini nggak boleh hadis ini diamalkan karena lemah, ya sudah, biarin. Nah, kita yang orang-orang sekarang ini ahli hadis bukan, tuh ya, nggak usah ngeributin urusan hadis dhaif. Selagi itu masih batasan fadhailul amal, ya sudah. Hadisnya dhaif atau tidak? Tuh ya, hadisnya dhaif. Oh, kalau dhaif enggak boleh diamalin. Yang ngomong enggak boleh diamalin siapa? Ente atau ulama? Ulama yang tidak boleh mengamalkan hadis dhaif, ulama yang mana? Apa semua ulama? Emang ulama cuma satu? Banyak ulama-ulama berbeda pandangan mengenai hadis yang dhaif itu. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Suka amalin nggak usah, nggak suka nggak usah diributin. Hadisnya lemah semua. Gitu. Makanya di sini ulama dia benar-benar fair, dijelasin. Wa warada fi hadisin dhaifin ma yadullu ala afdaliyati kibariha. Sudah ada hadis-hadis yang lemah yang menunjukkan keafdaliyahan dalam memakai sorban. Tapi mengenai ini tidak semuanya, ada juga hadis yang sahih. Hanya ada beberapa hadis yang dhaif yang diutarakan mengenai keutamaan di dalam memakai syurban. Ini maksudnya apa? Mengenai besarnya sorban itu. Jadi mengenai besar sorban kan ada yang kecil, ada yang gede, gitu ya. Macam-macam tuh sorban tuh. Nah, itu nggak masalah. Mau kecil silakan, mau tipis boleh, mau tebel boleh, kayak ban Vespa gitu. Gede banget.
Pokoknya munjung banget gitu. Ya. Silakan pakai. Wa yambaghi dabtu tuliha wa ardiha bima yaliqu bila bisiha adatan fi zamanihi. Sebaiknya menentukan panjang dan lebarnya dengan sesuatu yang layak bagi yang memakainya secara adat. Lebar dan panjangnya memakai sorban itu ya yang kira-kira layak dipakai aja, cocoknya gimana. Kayaknya saya lebih enakan begini, udah silakan. Panjangnya segini, ada yang panjang sono dilipat, ya. Itu. Kalau orang-orang Arab cakep nyusunnya, ya. Kayak kue lapis itu. Agak sorbannya. Fa in zada fiha an zalika kuriha. Kalau panjangnya melebihi dari kadar yang umum itu makruh. Pakai sorban yang panjang bagus, silakan. Tapi kalau terlalu panjang juga makruh. Terlalu panjang itu makruh. Watan kharimu muru'atu faqihin bilubsi imamatin suqiyyin la taliqu bihi. Dan kemuruahan seorang ahli fikih akan menjadi cedera dengan memakai sorban pasar yang tidak layak. Seorang ahli fikih yang memiliki kedudukan di dalam berpakaian harus bisa menyesuaikan dengan ahli fikih lainnya. Jangan memakai pakaian yang memang dipakai oleh orang-orang awam pada umumnya. Gitu. Kalau cara kita pakaian kebesaran ahli fikih begini ya udah. Jadi kemuruahannya, muruah itu satu wibawa keadaan yang layak pada seseorang. Gitu. Contoh, kalau seorang raja dia duduk di singgasana. Seorang raja memakai pakaian kerajaan. Manakala seorang raja memakai pakaian yang dikenakan oleh orang-orang kampung pada umumnya, itu namanya mencederai kemuruahannya. Nggak layak, nggak pantas. Bukan pakaian ente, kenapa pakai pakaian yang begini? Itu muruah, nggak sesuai. Begitu. Jadi seorang raja pakai pakaian yang layak dengan pribadi sebagai seorang raja. Begitu pula seorang ahli fikih, seorang ulama. Dia mengenakan pakaian yang memang layak bagi pribadinya. Gitu. Jangan memakai pakaian yang biasa dipakai oleh tukang becak. Bukan kagak boleh, boleh. Tapi kalau pribadinya sebagai seorang ulama, ya nggak pantas lah pakai pakaian yang begitu. Gitu. Itu namanya muruah. Jadi
sifat kepribadian yang layak dengan dirinya. Itu muru'ah. Ya. Jadi menjaga muru'ah. Nah, seorang ahli fikih dalam memakai surban, pakailah surban yang layak dengan ahli fikih pada umumnya yang lain. Gitu. Jangan asal pakai-pakai aja. Kalau ini dipakai sama tukang ikan, gitu ya. Tukang ikan pakai sorban juga di pasar, gitu ya. Cuman sorbannya ya begitu, umel, dekil banget. Nah, harus bisa menyesuaikan. Gitu, ya. Kalau ulama kan pakaiannya pakai gamis, pakai jubah, tuh ya, terus pakai sorban. Nah itu yang layak dengan dirinya, itu ya, yang layak dengan dirinya. Nah kalau pakai baju batik, pakai celana jeans, kagak itu ya, kagak pantas, itu ya, kagak pantas begitu. Ya, apalagi ngisi khutbah pakai baju batik, itu ya. Gitu. Khotib ini akan disampaikan oleh Syekh Kiai, gitu ya. Kiai Kabir, tuh, tampil lah pakai baju batik, pakai celana, ya itu nggak muru'ah. Harus jaga, ya. Bagaimana kepribadiannya. Orang udah tahu, udah kenal, ngapa jadi pakai pakaian yang begini? Gitu. Emang kenapa sih? Yang penting kan nutup aurat. Bukan masalah nutup aurat. Pribadi ente beda sama yang lain. Gitu ya. Kalau umpamanya di masjid nggak ada khotib, yang bisa cuman tukang beca doang. Gitu ya. Emang dia jebolan pesantren dulu. Gitu. Cuman ngerti. Siapa nih yang nggak dengerin? Dia pakai batik. Ya kalau dia sih nggak jadi masalah. Kenapa? Emang beda orangnya. Gitu ya. Nah itulah yang namanya muru'ah, menjaga muru'ah. Gitu ya. Qala al-huffazu lam yataharrar syai'un fi tuli imamatihi sallallahu alaihi wasallam wa 'ardiha. Berkata al-huffaz, belum tercatat sesuatu mengenai panjang dan pendek dan lebarnya dari imamah Nabi. Jadi belum terdata secara pasti, gitu ya, mengenai bagaimana sorban Nabi panjang dan lebarnya. Karena berselisih ulama, ada yang menyatakan panjang sorban Nabi 7 hasta, panjangnya 7 hasta. Bukan, satu hasta itu 60 cm. Iya, segitu. Nah, itu, ntar dililit dah. Itu. Tapi dikatakan itu tidak ada sumbernya. Imam Nawawi mengatakan sorban Nabi itu pendek. Tuh. Jadi belum terdata secara benar mengenai panjang dan pendeknya sorban Nabi.
Qala Syekhani man ta'ammama falahu fi'lul azabati wa tarkuha. Berkata Syekhan, siapa yang memakai sorban boleh melakukan kuncir dan boleh juga tidak memakainya. Wala karahata fi wahidin minhuma, tidak ada kemakruhan. Kalau pakai sorban boleh kita kasih kuncir, boleh juga enggak, silakan. Mau kasih kuncir silakan, enggak juga boleh. Enggak ada kemakruhan. Zada Nawawi, dan telah menambahkan Imam Nawawi, li'annahu lam yasihha fin nahyi an tarkil azabati syai'un, karena belum ada yang sah mengenai larangan tidak boleh memakai kuncir dari sorban itu. Enggak ada larangan, mau pakai silakan juga boleh. Lakin qad warada fil azabati ahaditsu sahihatun wa hasanatun, akan tetapi telah ada mengenai memakai kuncir sorban beberapa hadis yang sahih dan hasan. Ada hadis yang sahih dan hasan. Nabi kana iza tamma sadala imamatahu baina katifaihi. Nabi pernah memakai sorban, dia menjulurkan ujungnya di antara dua pundaknya. Jadi ada juga dipakai Nabi di ujung. Oh, sorban hijau. Iya. Kalau buat warna sih tidak ada anjuran secara khusus, ya. Tidak ada anjuran secara khusus mengenai warna. Tapi kalau pakaian yang paling bagus secara umum adalah pakaian yang berwarna putih. Hanya paling ada beberapa yang memang sebagian ulama yang lebih condong mengenakan pakaian berwarna hijau, karena Nabi sendiri juga mempunyai sorban yang berwarna hijau gitu. Waqad sarrahu bi anna aslaha sunnatun, dan mereka telah menjelaskan bahwa pada dasarnya adalah sunnah membuat kuncir. Nah, itu sunnah. Melihat hadis ini jadi dipandang sebagai kesunahan. Qala syekhuna wa irsaluha bainal katifaini afdalu minhu 'alal aiman. Berkata guru kami, melepaskan di antara dua pundak lebih afdal daripada di atas yang sebelah kanan. Jadi kalau umpamanya ini di antara dua pundak itu lebih afdal daripada di sebelah kanan. Itu jadi julur ke bawah, tengah-tengah gitu. Itu lebih afdal. Wala asla fi ikhtiyari irsaliha 'alal aisar. Tidak ada dasarnya juga memilih melepaskannya di sebelah kiri. Enggak ada dasar juga kalau itu sebelah kiri, enggak juga. Intinya yang baik adalah di tengah-tengah. Itu lebih afdal. Wa aqallu ma warada fi tuliha arba'atu asabi. Sekurang-kurang panjangnya itu 4 jari. 4 jari panjangnya. Ya, ujungnya. Wa aktsaruhu zira, yang sebanyak-banyaknya 1 zira, 1 hasta. Jadi minimal 4 jari kalau mau dipanjangin, kalau mau paling banyak 1 hasta. Jangan sampai pantat, enggak usah. Ya, cukup 1 hasta. Qala Ibnul Hajj al-Maliki, "'Alaika an tata'ammama qa'iman wa tasarwala qa'idan." Berkata Ibnul Hajj al-Maliki, kamu memakai sorban hendaklah dalam keadaan berdiri. Kalau pakai sorban pakaiannya berdiri. Wa tasarwala qa'idan, dan pakai celana dalam keadaan duduk. Jadi kalau pakai celana duduk, kalau pakai sorban sambil berdiri. Tuh anjurannya begitu.
Jadi itu mengenai keutamaan di dalam memakai surban. Surban itu bukannya budaya orang Quraisy. Sebelum Rasulullah lahir, apakah surban itu sudah ada? Memang dikatakan surban itu tijanul Arab. Surban itu mahkotanya orang Arab. Iya. Iya secara umum begitu, secara umum. Tapi ketika dipadukan oleh Rasul, dicontohkan oleh Rasul, maka kita melihatnya ke Rasul, bukan kepada orang Arab secara umum. Gitu. Itu ya, itu mengenai masalah surban. Sumaqala fil majmu' wallahu a'lam bis-shawab. Bacaannya wa qasadna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qasadna al-ana an nazkura syai'an yasiran fima yata'allaqu bil qalbi allazi huwa sayyidul jawarihi wa malikul a'dha'i. Dan kami bertujuan sekarang untuk menyebutkan sesuatu yang sedikit yang terkait dengan hati, yang dia itu merupakan penghulunya dari seluruh anggota tubuh dan raja dari anggota-anggota yang lain. Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Nasaih ini pada bagian ini bertujuan sudah menguraikan sebelumnya tentang anggota-anggota tubuh yang perlu diwaspadai. Nah, sekarang bertujuan di sini hanya menyebutkan sebagian sedikit yang terkait dengan hati, karena hati merupakan penghulunya anggota dan raja anggota-anggota tubuh yang lain. Jadi hati sesuatu yang sangat penting sehingga beliau sebutkan di sini. Wa huwa ma'dinul aqaidi wal akhlaqi wan niyatil mazmumi minha wal mahmudi. Dan hati itu merupakan sumber akidah, sumber suatu keyakinan, wal akhlaq dan akhlak, wa niyatil mazmumi minha wal mahmud, dan niat-niat yang tercela dan yang terpuji. Jadi hati itu di samping dia merupakan raja dari anggota tubuh, penghulu dari anggota tubuh, dan hati itu juga merupakan sumber hadirnya keyakinan di dalam akidah. Seseorang akan memahami akidahnya, merenungkan akidah itu yang bersumber di dalam hati. Timbul akhlak, seseorang berakhlak baik, berakhlak buruk tergantung bagaimana hatinya. Niat yang tercela dan niat terpuji itu adanya di hati. Jadi hati adalah sesuatu yang sangat penting. Jangan sampai hati ini diabaikan dan tidak diperhatikan. Wala sa'adata fid dunya wal akhirati illa liman tahharahu wa zakkahu 'anil qabaihi war razaili. Dan tidak ada kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali bagi orang yang telah mensucikan hati dari sifat-sifat yang buruk dan tercela.
Jadi seseorang akan mendapatkan kehidupan yang bahagia baik di dunia dan di akhirat, kecuali kalau dia sudah membersihkan hati dari sifat-sifat yang buruk. Kalau hatinya kotor, hatinya buruk, udah, tuh orang gak bakal bisa hidup bahagia, dunia enggak, akhirat enggak. Ya. Jadi kalau untuk mengukur hidup bahagia adalah lihatlah ke hati. Gua kenapa hidup enggak bahagia banget ini? Itu ya. Kenapa gua hidup enggak bahagia banget? Kalau ente merasakan hidup tidak bahagia, berarti ada masalah di hati ente. Tuh, ada masalah. Begitu. Kalau dia kayaknya hidup enak banget, bahagia, gua enggak bahagia. Mobil kagak punya, motor kagak punya, gitu, ya. Dia enak banget, gitu. Oh, jadi ente nggak bahagia karena nggak punya mobil, nggak punya motor, gitu. Jadi kalau punya mobil, punya motor jadi bahagia, gitu. Ukurannya bukan itu. Kalau ente merasakan tidak bahagia dalam hidup ini, bukan masalah di motor, bukan masalah di harta, bukan masalah di mobil, tapi adanya masalahnya di hati. Itu adanya di hati. Nah ini tuh la sa'adata fid dunya wala fil akhirah. Enggak akan hidup bahagia di dunia tidak, di akhirat tidak, kecuali kalau dia sudah membersihkan hatinya dari sifat-sifat yang tercela dan buruk itu. Itu kalau dia sudah bersihin hatinya baru. Jadi kalau kita berpikir hidup kita nggak bahagia, hidup kita tidak senang, maka yang perlu diperhatikan adalah hatinya. Di mana hatinya? Itu ya. Kalau merasa hidupnya bahagia, wah hidup gua mah udah senang, udah enak, bahagia, gitu. Hidup udah enak, senang, rumah ada, mobil ada, ini ada, semuanya ada, gitu ya. Itu ya, udah tenang. Ya silakan. Anda bisa merasakan kebahagiaan dengan kondisi seperti itu di dunia, silakan. Tapi dia nggak melakukan ketaatan. Mungkin yang terlihat adalah di dunia Anda bahagia. Tapi ingat, hidup itu bukan di dunia saja. Hidup itu di akhirat juga. Kalau Anda merasakan bahagia di dunia begini, oke. Apakah Anda bisa menjamin bahwa di akhirat bakal bahagia? Ya. Apakah bisa menjamin bahwa di akhirat bakal bahagia? Oh, nggak bisa jawab. Yang menjadi tolak ukur adalah bagaimana ketakwaannya itu. Tapi nggak urung juga. Orang yang sudah punya ini, sudah punya itu, dia merasa hidupnya bahagia, nggak urung juga. Masalah pasti bakal dia hadapi. Bisa jadi dia nggak bahagia juga. Tuh, bisa jadi dia nggak bahagia juga. Ada orang kaya, penghasilannya sebulan 500 juta. Sebulan 500 juta. Duitnya semana itu? Dia ngaku ngomong, Pak Kiai, kenapa ya? Saya kurang apa ya? Duit lebih banyak. Tapi saya merasa masih aja nggak merasa bahagia juga. Saya masih nggak merasa bahagia. Penghasilan saya sebulan 500 juta. Saya masih nggak merasa bahagia juga. Kenapa ya? Apa itu yang menjadi tolak ukur? Bukan. Adanya di hati. Berarti ada masalah di hati Anda. Memang yang dia rasakan adalah dia bingung. Dia punya anak agak benar semua. Punya anak gak benar semua. Ini yang saya jadi pusing. Berarti ya, hati itu bukan sekedar di dalam, tapi bagaimana hati itu punya kontrol terhadap diri, keluarga, dan lingkungan juga.
wa zayyanahu wa halahu bil mahasini wal fadaili, dan menghiasinya dengan kebaikan-kebaikan dan sesuatu yang berfadilah. Jadi hati itu harus kita hindari dari hal-hal yang buruk, sifat-sifat tercela, hasad, iri, dengki. Tuh, itu yang harus dibersihkan hati kita. Benci, itu menghiasi dengan sifat-sifat yang baik, tawadu, ya, penyayang, itu sifat-sifat yang baik, rajin ibadah, ya, cinta, menanamkan rasa cinta kepada mukmin dan muslim. Nah, itu yang perlu kita hiasi hati kita itu. Kalau tidak dihiasi tapi justru dipenuhi dengan sifat-sifat buruk, ya itu akan menjadi celaka. Hidup tidak akan bahagia. Qala Allah Ta'ala wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Ta'ala berfirman, dan jiwa serta yang menyempurnakannya, maka Allah telah mengilhamkan kepada dalam jiwanya berupa perbuatan jahat dan takwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang sudah berusaha membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan rugi orang yang telah mengotori hatinya. Jadi di dalam hati itu Allah sudah ciptakan manusia hati, dan Allah akan ilhamkan di dalam hati perbuatan buruk, perbuatan baik akan ada di situ. Nah, kita ditugaskan untuk membersihkan dari sifat yang buruk dan menjauhkan dari sifat dan menghiasi dengan sifat yang baik. Kenapa? Karena beruntunglah orang yang telah membersihkan hatinya dari sifat-sifat yang buruk, dan rugi kalau dia mengotori hatinya dengan sifat-sifat yang buruk, dengan dosa, dengan kemaksiatan, dengan hubud dunya, tuh ya. Nah, itu buruk tuh, rugi dia. Tapi kalau dihiasi dengan hal-hal yang baik, nah, tandanya orang itu beruntung karena ia telah menghiasi hatinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Jadi benar-benar hati ini dijaga karena dia merupakan sesuatu yang paling utama. Dia adalah rajanya. Kalau hati kita baik, maka yang lain juga akan baik. Kalau hatinya buruk, yang lain juga akan jadi buruk. Jadi tolak ukur adalah di hati. Kita sudah bisa mengintrospeksi diri kita. Kira-kira hati saya baik atau tidak ya? Lihat kehidupan kita. Ya, lihat kehidupan kita. Kalau kita masih jauh dari Allah, kalau kita tidak punya rasa nyesel dalam ketaatan yang ditinggalin, kalau kita nggak ada sedih ketika meninggalkan ketaatan, berarti ada masalah di hati. Ya. Alamatu mautil qalb, tanda matinya hati adalah adamul huzn anil muwafaqat. Enggak punya rasa sedih kalau dia enggak melakukan ketaatan. Kalau dia enggak melakukan ketaatan, enggak ada rasa sedih, itu berarti hatinya rusak. Kalau giliran melakukan perbuatan tercela, perbuatan yang tidak mengandung akhirat, dia nggak nyesel. Nggak ada penyesalan, berarti itu hatinya ada masalah, rusak. Ya, itu tuh tinggal kita periksa aja masing-masing diri kita. Saya gimana ya urusan ini? Kalau baca Quran, kalau sholat jamaah, kalau sholat wajib, kalau sholat sunnah nggak dikerjain, ada rasa nggak enak nggak ya di hati? Kalau ada rasa, berarti hatinya bagus, masih connect gitu ya, masih nyetrum. Ibarat kita gitu ya, kalau
nyentuh sama perempuan, sama bini, kalau masih berasa, masih ada setrumnya. Tapi kalau udah aki-aki dipegang, udah kagak nyetrum, tapi udah rusak. Gitu. Nah, hati kita merasa tuh, ketika melakukan ketaatan kita tinggalin, berasa sedih. Berarti hatinya masih nyetrum, masih bagus setrum hatinya. Tapi kalau udah nggak berasa, biasa-biasa aja, udah masalah, udah rusak hatinya. Giliran kemaksiatan nggak berasa sedih, nggak berasa nyesel, anteng aja, malah bangga. Berarti hatinya sudah masalah, harus diobati tuh hati. Hati harus diobati. Bagaimana mengobati hati? Mengobati hati, baca Quran, renungkan maknanya, sholat malam, gitu ya. Kemudian kosongkan perut. Kosongkan perut, selalu istighfar dan berdoa ketika menjelang subuh, dan selalu kumpul bersama orang-orang saleh. Itulah mengobati hati yang sudah rusak, ya. Jadi baca Quran sambil merenungkan maknanya, kemudian sholat malam, ya, kemudian dia selalu mengurangi makan, perutnya kosong, lalu dia beristighfar, berdoa menjelang sahur, menjelang subuh, dan yang terakhir ada bergaul dengan orang-orang soleh. Itu untuk mengobati hati yang kalau kita rasakan hati kita sudah bermasalah. Tsumma qala summa innal akhlaqal mazmumah wallahu a'lam bis-shawab. Rabbis hadirin jamaah, ada maklumat undangan seperti biasa malam Jumat, acara bulanan kita. Hari bersama-sama kita memakmurkan masjid kita pada acara bulanan malam Jumat besok. Kita jawab insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa na'udzu bisultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min ahwali ahli nar bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.